Selamat sore Bapak-bapak yang telah hadir di kesempatan hari ini. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami, terutama Bapak Aji Panata Gama selaku Wasatpel Pelabuhan Roro. Kapan? Hadir juga dari pihak kepolisian yang diwakili Pak Jack oleh Babin Kamtibmas Pak Aibtu Jackson, dari pihak Koramil diwakili oleh Sertu LG Purba. Terima kasih telah meluangkan waktunya bisa berbincang-bincang dengan kami. Setelah hadir, beliau ini adalah Pak Aji Panata Gama, ini tidak asing di media. Kami di media karena beliau sudah keluar kilir dari Riau ke Jambi ke Kementerian, balik lagi ke Riau. Ya, Kalimantan. Ya, terima kasih Pak Aji. Bisa aku minta tolong Pak, bisa dijelaskan secara rinci mengenai peluncuran pertama yang akan dilakukan di Pelabuhan Roro Mengkapan ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Samsul dari Detik 35.com ya. Ya. Selamat siang Pak Jack dan Pak Purba. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan namanya ini Pak ya, perdana ya Pak Samsul. Kita ada program podcast Pak. Artinya alhamdulillah Pelabuhan Mengkapan Roro ini memang sudah Januari Pak. Januari itu memang sudah siap dioperasikan. Kita memang serah terimanya belum secara ini, tapi masih masa pemeliharaan. Tapi karena desakan terkait dengan kebutuhan, sehingga tadinya Februari mau kita operasikan, kita undur sampai dengan sampai Maret. Jadi kemudian terkait dengan ini Pak ya, terkait dengan pelayanan, alhamdulillah kita ini satu-satunya Pelabuhan Roro yang akan melayani terkait dengan transportasi ASDP regional, satu-satunya Pak di Indonesia. Jadi di sini ada 4 rute nanti: Batam, Mengkapan Batam, Mengkapan Tanjung Balai Karimun, Mengkapan Tanjung Pinang, dan Mengkapan Selat Panjang, itu Pak. Oke. Kemudian Pak bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai persiapan yang dilakukan sebelum peluncuran perdana ini, Pak? Terkait dengan persiapan peluncuran perdana, banyak hal yang perlu kita persiapkan Pak Samsul. Satu adalah sarana, prasarana, dan SDM, dan yang paling penting adalah operator Pak. Operator. Kemarin terjadi perubahan transisi ketika 5 tahun yang lalu di sini roboh, kemudian kan transisi pindah ke Selari, kemudian balik lagi ke sini. Yang proses agak lambat adalah proses merubah perizinan, penjadwalan perizinan. Kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas sarana mungkin belum bisa maksimal karena kita menunggu di tahun tahun anggaran baru. Mudah-mudahan ada beberapa yang perlu dilengkapi. Kemarin nanti mohon maaf nih Pak Samsul, kita semua akan didukung oleh sistem elektronik digital. Itu sedang kita persiapkan. Iya. Yang selanjutnya Pak, kapal seperti apa yang diluncurkan pertama kali di pelabuhan ini, dan apa saja jenis muatannya, kan begitu? Ya, untuk kapal ini jenis Roro Pak, beda Roro dengan kapal feri. Mungkin Pak Jack nanti lebih tahu, bisa menambah juga dengan lainnya. Kita yang jenisnya adalah kapal Roro. Kapal Roro itu mengangkut lingkupnya ada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, jadi di sini perbedaan dengan feri adalah hanya sekedar mengangkut penumpang. Kalau Roro ini termasuk dengan jenis kendaraannya. Jadi selain penumpangnya atau orangnya, itu berbagai jenis kendaraan dari golongan 1 sampai golongan 7 itu masuk Pak. Itu ditampung oleh kapal. Dan untuk peluncuran pertama adalah dari Citra Mandala Padi dari Jembatan Nusantara. Untuk berikutnya nanti akan menyusul di Lome dari SDP, dan kemudian akan menyusul 2 lagi. Bagaimana ini Pak? Nah, ini kan dalam peluncuran ini pasti banyak persiapan, sudah pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan. Tantangan yang utama yang dihadapi dalam sebelum peluncuran ini apa Pak?
Sebagai hal baru ya Pak Jaja, sebagai hal baru, namanya 5 tahun kan banyak yang menunggu kita Pak. Iya. Tantangannya kita hadapi adalah bagaimana kita semua siap, baik kita dari aparat penyelenggara, kemudian dari mungkin sisi aparat keamanan, khususnya ada di sini Pak Koramil dengan Pak Polsek ya, Pak Polsek. Intinya adalah bagaimana kita menginginkan tantangan ini, pelabuhan ini diterima di hati seluruh masyarakat dan seluruh institusi terkait. Nah, di situ yang tantangan utama. Bagaimana kita bisa diterima, mungkin bisa jabarkan Mas Abdul. Nah, itulah peran dari Bapak-Bapak sekalian nanti ya. Ya, ini selanjutnya Pak, ini terkait dengan beliau-beliau ini kan, mengingat pentingnya peluncuran ini kan, bagaimana sistem pengamanan yang diterapkan kan seperti itu. Ya. Ya. Langsung Pak Jack aja, kenapa Pak? Pak Jack atau dengan Pak Purba nanti ditambahkan ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya hormati Pak Haji sebagai Wasatwa di Pelabuhan Kapan. Pak Purba, kami bisa Kapan dan saya sendiri adalah kami Mas Kapan dalam hal ini. Kami bertanggung jawab terhadap masalah keamanan ada di Pelabuhan Borobudur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, bagaimana pihak mengikuti pengelolaan ini menjadikan tumbuhan pengelolaan kapal ini adalah pelabuhan yang bisa diterima. Kami akan mendukung dari sisi keamanan, karena itu benar tanggung jawab kami. Jadi, pokoknya kami lakukan sekian pertama kami melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat, baik dalam hal turun naik mobil atau kendaraan yang akan nanti masuk atau keluar dari lorong, kemudian terhadap masyarakat yang berkegiatan di area pelabuhan lorong Kapan ini, karena kita ingin bisa memastikan mereka aman, mereka nyaman. Iya. Kalau sudah tidak aman, tidak nyaman, maka pelabuhan lorong Kapan ini tidak menjadi pelabuhan bagi masyarakat, dan merupakan sesuatu cita pemerintah untuk menjadikan pelabuhan penyeberangan pelabuhan primadona. Kemudian dalam hal pengawasan, karena kapal lorong ini kan datangnya dari Batam, tentu tidak menutup kemungkinan ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal pembawaan barang. Jadi di sini kami juga melakukan pengawasan dan juga bertanggung jawab terhadap masalah keamanan untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar di sini. Selain kita juga bekerja sama dengan instansi yang ada di sini, yaitu pihak Bea Cukai, pihak karantina, KKP, dan juga pihak TNI. Kita bekerja sama melakukan pengawasan. Agar nanti barang-barang yang masuk sini itu memang sudah diterima dengan sertifikasi dan legal. Terulang pada yang tadi, maupun cerita yang kami di sini bertugas untuk mengamankan pelabuhan kapal menjadi pelabuhan yang aman dan nyaman. Ya. Mohon maaf Pak, untuk personil kan, personil itu berapa yang ada di pelabuhan ini? Kalau kepolisian sendiri, ya, dari pihak kepolisian. Ya, karena saya membagi Kaptimmas, membagi Kaptimmas satu, karena ketepatan di wilayah kampung kapal ini desa Mangkapal dan ada pelabuhan, maka otomatis kita bertugas otomatis sebagai pengamanan pelabuhan. Ya. Jadi sendiri Pak, untuk kepolisian. Dan juga nanti kepolisian dibantu oleh Polair. Ya. Polair ada satu orang, mereka juga standby di sini untuk juga bersama-sama melakukan pengamanan. Begitu juga nanti pihak TNI bisa menjelaskan. Ya, Pak. Ya. Makasih untuk Pak Sertu Purba. Bisa ditambahkan Pak? Baik. Terkait pengamanan kita di sini kan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sertu Purba Winti saya Supa. Saya Babinsa Kampung Mengkapan. Untuk pengamanan di pelabuhan Mengkapan atau Buton, kami sebagai TNI mengambil alih bertanggung jawab juga untuk masalah keamanan. Siap. Kebetulan saya di sini Babinsa, jadi saya secara otomatis di bagian Koramil
saya di sini yang diperintahkan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini lanjut lagi Pak. Ini terkait, pasti dalam semua kegiatan itu pasti ada dampaknya kan, seperti itu. Yang perlu saya tanyakan, apa dampak dari peluncuran ini terhadap aktivitas pelabuhan dan ekonomi lokal kan, seperti itu. Dampak positif atau negatif? Dampak positifnya Pak, kita berpikir ke dampak positifnya untuk ekonomi berbicara. Terima kasih Pak Samsul, berbicara dengan dampak positif perekonomian Pak. Insya Allah namanya transportasi adalah tulang punggung perekonomian. Itu pertama Pak ya. Itu perlu kita pahami semua prinsip. Artinya dengan transportasi ini terwujud dengan baik, mobilitas dengan baik, insya Allah perekonomian akan otomatis terangkat dengan sendirinya. Baik perekonomian antar wilayah, antar daerah, antar lokal, mungkin antar desa. Jadi terkait mungkin bisa di sini dikaitkan, mungkin kaitannya adalah satu, ketika ini nanti menjadi ikon pintu gerbang khusus pariwisata di Kabupaten Siak, yang alhamdulillah Kabupaten Siak kan pariwisata luar biasa Pak, pariwisata spiritualnya Pak ya, istana negara ya, istana Asia, Sekolah Sultan dan sebagainya, itu otomatis akan terjual Pak. Di mana pintu gerbang? Pintu gerbangnya adalah di sini. Jadi konsepnya yang mungkin selama ini belum terkoneksi dengan baik mancanegara maupun antar negara, khususnya Singapura, Thailand, Kuala Lumpur dan sebagainya. Inilah pintu gerbang. Bisa saja nanti ke depan ketika pariwisata kita berkembang, diminati secara ini mancanegara, mana lokasi yang melewati, inilah satu-satunya Pak. Nah, bisa saja nanti kerjasama wilayah, pelabuhan Buton ini Purwokerto langsung dengan pelabuhan di Johor, pelabuhan di ini, itu namanya kerjasama wisata. Itu adalah tugas dari nanti khususnya prima daerah Pak. Ada kerjasama wilayah yang bisa membuka antara negara. Itu akan terjadi ke depan, dan otomatis ini akan mengubah wajah perekonomian baik masyarakat setempat maupun masyarakat kita secara umum. Begitu Pak Samsul. Ya, terima kasih. Nah ini kayaknya yang agak mendalam Pak. Setelah peluncuran ini, apakah ada evaluasi yang akan dilakukan kan, seperti itu? Ya. Ini evaluasi dari pihak pengelola, dari pihak keamanan kan pasti ada evaluasi kan. Ini peluncuran perdana ini, berarti ini ada yang berkurang kan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Samsul. Kami terkait dengan pelabuhan Pak ya. Pelabuhan ini kita ada namanya regulator, kemudian operator. Kita regulator pelabuhan, operatornya adalah rekan-rekan dari pengelola kapal dan Jembatan Nusantara, kemudian SDP. Jadi terkait dengan evaluasi ini, karena ini namanya sifatnya perdana, yang insya Allah mulai hari ini akan terisi setiap 2 hari sekali Pak. Ketika lo masih mau masuk, nanti akan terisi setiap hari. Jadi kalau berbicara evaluasi nanti kemungkinan saat ini kita akan biarkan berjalan dulu. Yang paling penting kita persiapkan angkutan lebaran tahun baru Pak ya, karena 2 minggu lagi Pak Samsul angkutan lebaran tahun baru itu menjadi fokus kita utama. Kalaupun nanti terjadi evaluasi, intinya adalah kita berevaluasi dilakukan berdasarkan target. Kalau target kita adalah saat ini beroperasi dulu semua berjalan, kemudian apa kekurangan kita, baik dari sisi komunikasi, di sisi teknis dan sebagainya, karena memang dari gedung di sini banyak kekurangan Pak ya. Kemudian dari kita SDM dan sebagainya, terutama mungkin Pak Winas, rasanya memang kalau satu kampung Pak Babin turun tangan memang berat, tapi alhamdulillah walaupun satu tapi efektif. Bisa aja nanti ke depannya ya kita minta posko pendampingan Pak dari Koramil maupun dari kepolisian itu nanti. Tapi yang jelas untuk sebentar ini kalau bicara terkait dengan pengoperasian pelabuhan Pak Samsul, evaluasi kita adalah nanti target kita dalam 2 minggu ke depan kita sudah harus memikirkan angkutan lebaran, yang dimana kita menginginkan paling 2 atau 3 kapal lagi mulai beroperasi. Baru setelah itu kita evaluasi setelah pelaksanaan nanti. Mungkin dari situ, kalau dari sisi keamanan mungkin dengan Pak Purban untuk maju ya.
Bisa ditambahkan Pak Jackson. Terima kasih Pak. Karena ini kunjungan perdana Ya. mengenai kapal Roro yang tergabung ini, memang sampai saat ini untuk masalah keamanan secara umum Ya. situasi aman dan kondusif, dan sampai saat ini kita menemukan ada laporan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran yang terjadi di pelabuhan kami. Tapi tidak lebih dari itu, kami tetap bersinergi dengan TNI dalam hal ini untuk mewujudkan keamanan. Seperti saya sampaikan tadi, setiap kegiatan yang ada di pelabuhan kapal ini kita amankan. Kita amankan dan kita awasi. Ini terwujudnya tadi pelabuhan yang benar-benar aman dan nyaman dan jadi benar-benar bagi masyarakat. Pak Purba, ada yang perlu ditambahkan Pak Purba? Terima kasih Pak. Kalau untuk masalah pengamalan dari TNI, itu untuk masalah evaluasi sudah pasti ada Pak. Kami setiap ada kegiatan itu pasti dievaluasi. Atau tindakan selanjutnya, pokoknya dalam hari pertama ini, bagusnya ke depannya harus direncanakan, lalu evaluasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan yang sangat detail ini. Semoga peluncuran ini berjalan sukses, memberikan manfaat yang besar bagi sistem industri maritim kita di Indonesia ini. Amin, amin. Untuk kata penutup Pak Haji. Closing statement Pak. Ya, Closing statement adalah ini adalah aset pemerintah. Kami sementara ini mengatasnamakan ada utusan dari pusat, dari vertikal ya, di pemerintahan. Keinginan kami adalah bagaimana pelabuhan ini maju, berkembang, dan menjadi pilot project nasional dalam penyelenggaraan sistem kepelabuhanan khususnya Roro di Indonesia, di mana dengan sukses kita dalam pilot project tadi, sehingga akan mampu menggugah harapan kita bukan hanya sekedar kita mengembangkan sistem pelayanan, tapi termasuk pengembangan wilayah, termasuk pariwisata, lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi di sebelah sini kami mohon untuk dukungan dari semua pihak, khususnya dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Siak. Intinya kami tidak akan bisa bergerak, dan khususnya masyarakat tempat kami tidak akan pernah sampai sukses dan tidak akan bisa bergerak tanpa dukungan dari semua pihak. Saya rasa itu dari kata Presiden Kabit. Terima kasih Pak Samsul. Ya. Siap, terima kasih Pak. Semoga perbincangan kita ini ada manfaatnya. Amin. Dan untuk semakin sukses selalu. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Close. Pak, masih Pak. Sama Pak.